Hello, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Malam ini, langit tidak menampakkan bintangnya sama sekali. Warnanya hanya terlihat hitam dan gelap, membuat seorang pria muda mengira kalau sekarang akan turun hujan. Walau dirinya juga mempertanyakan dari mana perkiraan itu muncul, karena rasanya mendung tidak bisa terlihat di malam hari. Pandangan pria muda itu masih menatap ke langit, ditemani dengan kepulan asap rokok yang ia hisap dalam-dalam. Sudah tak terhitung berapa kali ia menghisap rokoknya hari ini, tapi yang jelas banyak. Bisa terlihat di dalam kamarnya sebuah asbak yang penuh dengan puntung rokok. Ia sedang berdiri di depan kamarnya sendiri, sambil menyandarkan badannya ke tembok balkon. Lagi-lagi, ia menghisap rokoknya. Hisapan kali ini terasa sangat dalam, sampai terdengar suara dari mulutnya. Berharap dari nikmatnya hisapan itu, ia bisa menenangkan kepalanya sejenak. Tapi kenyataannya tidak. Pikiran pria muda itu malah semakin merembet ke hal-hal lain. Ini karena pikirannya terpicu oleh kejadian tadi pagi. Dia sudah menabrak seekor kucing hitam pakai motor saat hendak buru-buru pergi ke kantor. Kucing itu terkapar di jalan dan tidak bergerak sama sekali. Perasaan bersalah dan bingung bercampur aduk sampai dirinya tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu juga, sembari perlahan menjauh, pandangan pria muda itu terus melihat ke spion, dan ia melihat kucing itu mati sendirian. Ingatan itu masih terus menghantuinya sampai sekarang. Rasa bersalahnya semakin besar karena ia tidak sempat menguburkan kucing itu. Dia hanya bisa berharap Tuhan bisa mengampuni dirinya. Sambil memandang ke langit, ia berucap dengan suara yang amat pelan, "Gue siap nerima konsekuensinya." Lalu saat puntung rokoknya habis, pria muda kembali masuk ke dalam kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Ia tidak langsung tidur, melainkan lebih memilih rebahan di kasur sambil menonton YouTube. Dia sengaja tidur telat karena besok weekend, ditambah sebagai bentuk pembalasan atas kerja kerasnya sebagai pegawai negeri yang selalu tidur di bawah jam 11 malam. Seperti biasa, ia menonton channel horor di YouTube. Walaupun begitu, kesukaannya dalam hal-hal seram tidak membuat dirinya percaya penuh sama makhluk gaib. Baginya, itu semua hanya untuk memuaskan perasaan batinnya saja. Ia menganggap hal itu seru dan tidak ada alasan lain selain itu. Adek takut kak, ada kakek-kakek yang duduk di meja. Udah jam 12 lewat, tapi gue belum ngantuk, ucapnya sembari mempause video yang ditontonnya. Pria muda ini mulai merasa suntuk. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Tiba-tiba, pintu kamarnya ada yang mengetuk dari luar. Ia bangkit menuju pintu, dan saat dibuka, ada seorang bapak-bapak kisaran umur 45 tahunan. Bapak itu komplain karena mendengar ada suara perempuan. "Hah? Perempuan? Di kamar saya nggak ada perempuan, Pak," ucapnya pada bapak itu.
Dengan wajah yang agak kesal, bapak itu langsung menyeplos. "Kalau mau nonton bokep, mending pakai headset lah." Mendengar hal itu, respon pria muda kaget dan menjelaskan kalau dirinya tidak menonton itu sama sekali. Tapi bapak itu tetap bersikeras kalau dia mendengar ada suara perempuan dan ia menyuruh pria muda untuk mendengarkannya langsung. Mereka berdua pun langsung pergi menuju kamar si bapak. Lalu pria muda menempelkan telinganya ke tembok yang di baliknya itu adalah kamarnya sendiri. Dan saat didengar, pria muda langsung terkejut bukan main. Ia mendengar ada suara wanita menangis di dalam kamarnya. "Hah, Pak, kok bisa ada suara perempuan nangis di kamar saya?" Tapi bukannya membantu, si bapak malah menyuruh pria muda keluar dari kamarnya. Dengan nada ketus, dia bilang, "Makanya kalau nonton tuh pakai headset." Dan ia langsung menutup pintunya dengan kencang. "Bajingan," ketus pria muda. Ia sangat kesal dengan perlakuan kasar tetangga sebelah kamarnya. Sebenarnya, sudah lama ia tidak suka dengan perilaku bapak itu. Perilakunya selalu membuat onar rusun ini. Tapi, rasa kesal pria muda itu teralihkan dengan suara tangisan perempuan tadi. Ia kembali masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintunya rapat-rapat. Dengan keadaan berdiri, pandangannya bergerak ke sudut-sudut kamar. Dirinya benar-benar bingung dari mana suara perempuan itu berasal. Sambil memikirkan hal itu, bulu kuduknya seketika berdiri. Pria muda lalu memutuskan untuk tidur. Ia kemudian mematikan lampu, membuka kacamatanya, dan dengan cepat langsung menjatuhkan badannya ke kasur. Baru saja mata terpejam, pria muda langsung membuka matanya. Dalam keadaan gelap di atas kasur, ia terdiam. Sayup-sayup suara tangisan terdengar di telinganya. Suara itu terdengar jauh, tapi entah dari mana itu berasal. Yang jelas, suara itu seperti suara tangisan perempuan. Tubuhnya seketika merinding. Sontak, ia terbangun dan buru-buru mencari kacamata di tempat yang ia taruh tadi. Tapi saat tangannya meraba-raba permukaan meja, kacamatanya tak kunjung ditemukan. Perasaan tadi taruhnya di sini. Dirinya mulai panik ketakutan. Tangannya sibuk merogoh-rogoh benda sekitarnya. Karena kepayahan, dengan cepat ia menghidupkan lampu supaya memudahkannya dalam mencari kacamata. Tapi saat dirinya menekan saklar, lampu masih mati. "Hah, kok mati ya?" Jantung pria muda itu mulai berdegup cepat. Ketakutan yang dirasakannya semakin menjadi-jadi. Dalam kondisi yang gelap dan pandangan buram, ia cepat-cepat keluar dari kamar. Tanpa berlama-lama, tangan dirogohkannya ke gagang pintu. Tapi saat berusaha untuk dibuka, pintu itu terkunci. Saking paniknya, ia mengeluarkan sumpah serapah dari mulutnya. "Sialan, ini kenapa nggak bisa dibuka sih?" "Buka dong," ujarnya dengan nada gemetar. Lagi-lagi, suara isak tangis itu muncul. Tapi kali ini, tangisannya terasa semakin dekat. Dan tiba-tiba,
Tepat di kuping kirinya itu terdengar bisikan hangat, bisikan seperti orang bergumam cepat yang kemudian menghilang. Seketika, punggung dan tengkuk lehernya terasa seperti ada angin dari belakang. Seolah-olah seperti ada hawa kehadiran seseorang di belakangnya. Ia sontak melihat ke belakang dan tepat di depan matanya ada sebuah kain putih panjang. Kain putih itu berdiri setinggi tubuh pria muda. Dia tidak tahu benda apa itu karena penglihatannya yang buram. Tapi yang jelas, ia tahu kalau benda itu berwarna putih terang di tengah gelapnya kamar. Dirinya pun mencoba mendekati kain putih itu untuk melihatnya dengan jelas. Lalu tiba-tiba kain putih itu bergerak maju mendekati pria muda. Tepat di depan matanya dengan jarak yang sangat dekat, ada wajah wanita berkulit pucat. Wajahnya sangat layu, matanya sembab, alisnya mengkerut, dan mulutnya menganga lebar. Ia menangis dengan rupa yang sangat jelek. Pria muda langsung merasakan gemetar hebat dalam tubuhnya. Hawa dingin merasuki dirinya. Kaki dan tangannya terasa amat lemas. Dirinya sangat ketakutan dan benar-benar panik. Ia berteriak kencang sambil memukul wanita di depannya itu. Tapi dirinya sama sekali tidak merasakan apapun. Dia terlihat seperti orang gila yang sedang memukul angin. Seketika rambut pria muda dijambak dengan kencang sampai akhirnya ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika matanya terbuka lebar, ia melihat banyak orang di depannya. Banyak orang yang berkumpul di luar kamarnya. Satu orang yang ia kenal adalah teman kamarnya yang bernama Reno. Dia menenangkan pria muda itu dengan memberikan segelas teh. Pria muda tidak bisa berkata apapun. Wajahnya sangat pucat. Dengan kondisi yang sangat lemas, ia berusaha menyeruput teh yang diberikan oleh Reno. Reno melihat pria muda dengan sedih, dan kemudian ia bilang, "Sabar ya Arif, gue juga kaget dengernya pas tahu bapak sebelah kamar lo itu meninggal karena minum racun. Emang parah sih, kata Pak RT, dia katanya depresi. Terus lo tahu gak, istrinya tuh sebenarnya udah meninggal tau Rif. Dia gantung diri 2 tahun yang lalu. Makanya bapak itu pindah ke tempat ini sejak 2 tahun yang lalu. Kata gue sih, dia bisa jadi meninggal gara-gara digentayangin istrinya terus. Tapi gak tahu deh benar apa enggak." Pria muda itu hanya bisa melongo mendengar ucapan Reno. Kepalanya terasa sakit karena banyak pertanyaan yang muncul saat itu juga. Semuanya terasa aneh bagi pria muda. Dia jadi termenung, menatap kosong keluar kamarnya. Sembari merenung, Arif terus berceloteh, menemani pria muda yang menurutnya dia habis pingsan karena mendengar kabar kematian tetangga sebelah kamarnya. Padahal kejadian sebenarnya bukan seperti itu, dan Arif tidak tahu apa-apa. Setelah akhirnya pria muda merasa cukup baik, ia bertanya di mana bapak itu sekarang. Kalau bapak itu sudah dibawa ke rumah sakit tadi pagi. Kalau pria muda disuruh ke rumah Pak RT untuk dimintai keterangan sebagai saksi terdekat.
masih banyak hal yang janggal menurut pria muda. Tapi ia memilih diam. Pria muda lalu bangkit dari kasurnya dan pergi keluar kamar. Kepalanya ditengokkan ke kanan, dan ia melihat banyak orang yang berkumpul di kamar bapak itu. Hingga ramailah orang hilir mudik di depan pria muda yang tengah berdiri di depan pintu kamarnya sendiri. Tapi di antara orang-orang yang sibuk mondar-mandir, pandangan pria muda tertuju ke tepi atap balkon. Ia melihat ada penampakan sepasang kaki menggantung. Kedua kaki dengan pakaian seperti daster yang membalut betisnya. Pria muda hanya diam menatap kosong. Dia berpikir bahwa kaki yang tergantung itu adalah kaki istri si bapak yang meninggal. Tapi pria muda hanya diam. Ia diam dan tidak menceritakan apapun. Seolah-olah dia sudah mati rasa dengan penglihatan mata batinnya sendiri. Apakah semua ini datang dari kucing yang ia tabrak itu? Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.